Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our class for the 11th grade of MA Darul Hikmah. Very nice to see you again. And today we are going to talk about passive voice. But before starting our lesson, let's begin our lesson by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. So today we are going to talk about passive voice, atau in Indonesian we call it as kalimat pasif. Hari ini kita akan belajar kalimat pasif atau biasanya passive voice. Ini salah satu materi pembelajaran biasanya sering kali keluar dalam ujian-ujian SNMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan penjelasan apa sih passive voice itu. Passive voice itu adalah is a type of sentence or clause which the subject receive the action of the verb. Atau passive voice ada kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Kalau agak bingung dari pengertian ini, kita lihat aja gambar berikut ini. Kita lihat ya, di sini kalimat itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Di sini ada kalimat Budi ate an apple. Budi makan apel. And then kalau kalimat pasifnya itu kayak gimana? Kalau kalimat pasifnya itu adalah kalimat yang merubah me menjadi di, maka kata-katanya kalimatnya akan berubah menjadi apel dimakan Budi. An apple was eaten by Budi. Nah, simple banget, kayak misalnya kamu belajar ibu memasak nasi, maka kalimat pasifnya adalah nasi dimasak ibu. Yang terjadi permasalahan adalah perubahan bentuk kalimat aktif menjadi pasif dalam bahasa Inggris itu sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Bagaimana cara membedakannya? Kita perhatikan rumus di bawah ini. Yang pertama, rumusnya adalah subjek, to be, dan verb ketiga itu selalu kita menggunakan subjek, to be, dan verb ketiga untuk tenses apapun. Yang menjadi membedakannya adalah to be-nya yang akan berubah-ubah. Contohnya kita lihat ya, subjek itu kita ambil dari objek kalimat. Kalau kalimat tadi yang di gambar pertama itu ada kata apel. Apel itu berfungsi sebagai objek sebenarnya, tapi dalam kalimat pasif maka kata si apel berubah, si objek tadi berubah menjadi subjek. Nah, maksudnya dari subjek yaitu objek kalimat aktif, lalu kita menentukan to be-nya. To be-nya itu ada banyak. Nah, to be itu ada beberapa macam. Salah satunya yaitu is, am atau are for simple present, was atau were for simple past, have been or has been for present perfect. Setelah to be ini akan selalu diiringi oleh kata kerja bentuk ketiga selalu. Jadi kata kerja akan selalu bentuk ketiga, yang berubah-berubah adalah to be-nya. Kita lanjut untuk menentukan to be. Jadi patokannya kan to be-nya berubah-berubah. Bagaimana kita menentukan to be-nya? Maka yang harus kita perhatikan adalah perhatikan kata kerja pada kalimat aktif. Contohnya dalam simple present, biasanya kata kerjanya adalah bentuk pertama. Maka ketika kamu menemukan kata kerja bentuk pertama, maka kamu akan menggunakan to be is atau am atau are. Kalau is bendanya satu, are bendanya banyak. Kalau pada simple past tense, kita perhatikan dia menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb kedua. Maka to be yang kita gunakan adalah was atau were. Was untuk benda satu, were untuk benda yang lebih dari satu. Untuk present perfect, biasanya kita menggunakan have atau has plus verb 3. Maka to be yang kita gunakan tetap sama tapi ditambahin been. Jadi have been atau has been, setelah itu akan ditambahkan lagi verb ketiga. Ingat, apapun bentuk tensesnya, kita akan selalu menggunakan verb ketiga. Yang berubah-ubah adalah to be-nya. Kita perhatikan kalimat berikut ini. Dalam kalimat active voice, Jack plays game. Jack as a subject, plays as a verb ke satu, game adalah objeknya. Maka objek dari kalimat tersebut ketika kita merubah menjadi kalimat pasif, kita ubah menjadi subjek kalimat. Maka kita akan ngambil game. Game itu cuma satu, berarti ingat verb ke satu, berarti to be-nya is atau am atau are. Karena
Karena game itu cuma satu, maka kita menggunakan verbnya, to be-nya is. Game is played, ini bentuk ketiga dari kata play, by Jack. Atau di kalimat simple past, kita lihat Tom bought computers. Tom bought computers. Tom sebagai subjek, bought itu adalah bentuk verb kedua dari buy, computers adalah objek dari kalimat tersebut. Ingat, kita ubah objeknya menjadi subjek. Maka dalam kalimat pasif berubah menjadi computers, bendanya lebih dari satu, maka kita ubah menggunakan were to be-nya. Computers were bought by Tom. Berikutnya di present perfect. He has written some novels. He sebagai subjek, has written sebagai verb ketiga plus has tadi, novels, some novels sebagai objek. Maka ketika kita ingin mengubahnya menjadi passive voice, jangan lupa objek menjadi subjek. Some novels, to be-nya tadi kita pakai have been, karena dia some novels itu banyak. Maka kita bukan menggunakan have been tapi has been, tapi have been written by him. Kata he berubah menjadi him. Kok bisa gitu? Ya, ada beberapa aturan. Nanti saya jelaskan di belakang. Untuk modal sendiri seperti can, could, will, would, must, may or might, kita hanya merubahnya tinggal tambahin be aja. Can be, will be, must be, may be. Setelah itu kita tambahkan dengan verb ketiga. Jauh lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya. Kita perhatikan contoh yang ini, yaitu they can solve the problem. Mereka bisa menyelesaikan masalah. Masalah bisa diselesaikan oleh mereka. So the problem can be solved by them. Kata they berubah menjadi them. Kata subjeknya berubah menjadi objek. Okay, thank you for watching. Hope you can understand about this. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.